Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A4 akan menjelaskan terkait hasil pemenuhan tugas analisis struktur pasar. Langsung saja kita simak pembahasan yang pertama. Saya Kurnia Firdatu Saifa, NIM 1903211001000. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perhitungan market share. Langkah pertama untuk menghitung market share adalah dengan mengurutkan kapasitas pembelian dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dalam soal diketahui bahwa kapasitas pembelian terbesar adalah 90, sehingga pedagang yang memiliki kapasitas pembelian 90 akan diletakkan di posisi atas terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan pedagang yang memiliki kapasitas pembelian lebih rendah, yaitu 85, kemudian 80, 75, dan seterusnya. Setelah diurutkan, kemudian kapasitas pembelian dari semua pedagang dijumlahkan dan diperoleh nilai total pembelian sebesar 1.595. Langkah selanjutnya yaitu menentukan konsentrasi rasio atau KR, yakni dengan cara membagi kapasitas pembelian tiap-tiap pedagang dengan total pembelian. Dalam soal terdapat pedagang G dengan kapasitas pembelian 90, sehingga untuk menentukan KR-nya, kapasitas pembelian pedagang G yaitu 90 dibagi dengan total pembelian yaitu 1.595, sehingga diperoleh nilai 0,056. Begitu juga dengan pedagang H, yakni 90 dibagi 1.595 diperoleh nilai 0,056. Kemudian lanjut ke pedagang I dan R, kemudian ke pedagang E, yakni 85 dibagi 1.595 diperoleh nilai 0,053, dan begitu seterusnya. Setelah diperoleh seluruh nilai KR, maka selanjutnya seluruh nilai tersebut dijumlahkan dan diperoleh nilai total KR sama dengan 1. Selanjutnya, menentukan market share, yakni dalam bentuk persentase, dengan cara mengubah nilai KR setiap pedagang dalam bentuk persen, yakni mengkalikan KR setiap pedagang dengan 100%. Sebagai contoh, pedagang G memiliki nilai KR 0,056, kemudian dikalikan 100%, sehingga diperoleh nilai market share sebesar 5,64. Dan begitu juga seterusnya. Setelah itu, nilai market share dari seluruh pedagang dijumlahkan dan diperoleh nilai total market share sama dengan 100. Selanjutnya, yaitu menentukan market share kumulatif. Dalam soal, pedagang G memiliki market share 5,64, sehingga market share kumulatif pedagang G sama dengan 5,64. Pedagang yang pertama selalu memiliki nilai market share kumulatif yang sama dengan nilai market share-nya. Kemudian pedagang H, yaitu menjumlahkan market share kumulatif pedagang G, yaitu 5,64 dengan market share pedagang H, 5,64, sehingga diperoleh nilai 11,29. Kemudian pedagang I, yaitu menjumlahkan market share kumulatif pedagang H, yaitu 11,29 dengan market share pedagang I, yaitu 5,64, sehingga diperoleh nilai 16,93, dan begitu pun seterusnya. Berdasarkan hasil perhitungan market share, diketahui bahwa nilai persentase market share 4 pasar terkemuka memiliki pangsa pasar yang berada di 40% sampai kurang dari 60%, sehingga termasuk oligopoli longgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Anggraini, biasa dipanggil Kiki, dengan nomor induk mahasiswa 190321100091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat analisis struktur pasar, yaitu CR4 atau konsentrasi rasio 4. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rumus dari CR4 sendiri yaitu KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 ditambah KR4 lalu kemudian dibagi dengan KR total itu sendiri. Berdasarkan studi kasus yang kita gunakan, dapat kita masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. CR4 sama dengan
0,056 ditambah 0,056 ditambah 0,056 ditambah 0,056 kemudian dibagi 1. Kemudian kita dapatkan hasil CR4 sama dengan 0,2257. Dari hasil yang kita dapatkan, maka dapat kita simpulkan bahwa pasar yang sedang kita analisis termasuk dalam golongan pasar persaingan sempurna kompetitif. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kriteria alat analisis CR4, apabila hasil dari CR4 kurang dari 0,4, maka pasar tersebut termasuk dari golongan pasar persaingan sempurna. Untuk menentukan tipe pasar persaingan sempurna kompetitif atau monopolistik, maka perlu kita lihat adanya diferensiasi produk atau tidak. Karena di sini, sesuai dengan studi kasus yang kita gunakan, untuk produk yang diperjualbelikan karena termasuk produk homogen, maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pasar yang sedang kita analisis termasuk dari golongan pasar persaingan sempurna kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wantina Wangsari, NIM 19,03211,00094. Jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis struktur pasar menggunakan alat analisis IHH atau Indeks Hirschman-Herfindahl. Dapat diketahui juga bahwa rumus dari IHH sendiri adalah KR1 kuadrat ditambah KR2 kuadrat ditambah KR3 kuadrat sampai dengan KRN kuadrat atau sejumlah data. Berhubung kita di sini memiliki 20 data pedagang, maka rumusnya menjadi KR1 kuadrat ditambah KR2 kuadrat ditambah KR3 kuadrat dan KR sampai dengan KR20 kuadrat. Hasilnya yaitu KR1 kuadrat bernilai 0,056 kuadrat menjadi 0,0032 dan hal tersebut dilakukan sampai menuju ke KR20 kuadrat. Sehingga diperoleh hasil yaitu 0,0504 yang didapat dari menjumlahkan semua KR yang telah dikuadratkan. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa struktur pasar yang termasuk ke dalam struktur pasar oligopoli karena memenuhi kriteria bahwa nilai IHH lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, di mana 0,0504 itu kurang dari 1 dan lebih dari 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Adining Tias, NIM 190321100088. Di sini saya akan menjelaskan analisis struktur pasar dengan menggunakan indeks Rosenbluth. Dalam menghitung indeks Rosenbluth, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan 1/2 sigma N SI kali I min 1, di mana SI adalah pangsa pasar atau market share dan I adalah urutan perusahaan pedagang ke I atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Diketahui SI perusahaan pedagang ke-1 adalah 0,056 sehingga dapat dihitung SI kali I-nya adalah 0,056 kali 1 sama dengan 0,056. Selanjutnya, untuk perusahaan pedagang kedua, SI-nya adalah 0,056. Maka SI kali I-nya adalah 0,056 kali 2 sama dengan 0,113. Perhitungan SI kali I dilanjutkan hingga urutan pedagang ke-20. Setelah mengetahui semua nilai SI kali I, kita harus menjumlahkannya, sehingga diperoleh nilai 10,006. Maka dengan menggunakan rumus, kita dapat menghitung nilai R-nya, yaitu 1/2 kali 10,006 min 1 sama dengan 1/19,0125, sehingga R diperoleh sama dengan 0,0526. Kriteria nilai indeks Rosenbluth berkisar antara R kurang dari sama dengan 1/N lebih dari atau sama dengan 1. Ketika R sama dengan 0,0526, maka nilai R tersebut termasuk ke dalam minimum dan cenderung pasar persaingan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendut Suryawati, NIM 190321100097. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penugasan yang telah diberikan, yaitu
koefisien indeks Gini. Sebelum menentukan koefisien indeks Gini, kita harus menentukan Gini indeks dari pedagang dan Gini indeks dari kapasitas pembelian. Untuk Gini indeks dari pedagang, kita harus menentukan rata-rata atau average, interval, jumlah pedagang, absolut, dan kumulatif atau persentase kumulatif. Untuk Gini indeks pedagang yang rata-ratanya adalah 79,75. Untuk intervalnya ada 3, yaitu kurang dari 80 sampai kurang dari 90, dan lebih dari 90, dan lebih dari sama dengan 90. Untuk interval kurang dari 80, jumlah pedagangnya adalah 8 dengan absolut 40 dan kumulatif 40. Untuk interval 80 sampai kurang dari 90, jumlah pedagang adalah 8, absolut adalah 40 dan kumulatifnya adalah 80. Untuk interval lebih dari sama dengan 90, jumlah pedagangnya adalah 4, absolutnya adalah 20 dan kumulatifnya adalah 100. Jumlah total pedagang adalah 20 dan jumlah total absolut adalah 100. Untuk Gini indeks kapasitas pembelian, average atau rata-rata dihasilkan adalah 79,75. Intervalnya sama dengan Gini indeks pedagang, yaitu kurang dari 80 sampai kurang dari 90, dan lebih dari sama dengan 90. Untuk interval kurang dari 80, jumlah kapasitas pembelian adalah 580 dengan absolut 36,36 dan presentasi kumulatif adalah 36,36. Untuk interval 80 sampai kurang dari 90, jumlah kapasitas pembelian adalah 655 dengan absolut adalah 41,065 dan kumulatif adalah 77,42. Untuk interval lebih dari sama dengan 90, jumlah kapasitas pembelian adalah 360 dan absolut adalah 22,5 dan kumulatif adalah 100. Untuk total jumlah kapasitas pembelian adalah 1595 dan jumlah total absolut adalah 100. Selanjutnya kita akan menentukan koefisien Gini 1, yaitu dengan A dikali E. A di sini adalah persentase kumulatif dari pedagang dan E di sini adalah persentase kumulatif dari pembelian. Persentase kumulatif dari pedagang adalah 40 dan persentase kumulatif dari pembelian adalah 77,4. Hasilnya adalah 3097,17. Selanjutnya adalah B dikali D. B di sini adalah kumulatif pedagang dan D di sini adalah kumulatif pembelian. B kumulatif pedagang adalah 80 dan D kumulatif kapasitas pembelian adalah 36,36. Dihasilkan 2909,09. Selanjutnya kita mencari R1, yaitu hasil dari A dikali E dikurangi hasil dari B dikali D, yaitu sama dengan 188,087. Selanjutnya adalah B dikali F. B di sini adalah kumulatif dari pedagang dan F di sini adalah kumulatif dari kapasitas pembelian. B kumulatif dari pedagang adalah 80 dan F dari kumulatif kapasitas pembelian adalah 100. Hasilnya adalah 8.000. Selanjutnya adalah C dikali E. C di sini adalah 100 dan E di sini adalah 77,42 dan hasilnya adalah 7.742,94.
Selanjutnya adalah kita mencari R2 dengan cara hasil dari B dikali F dikurangi C dikali E. 8.000 dikurangi 7.742,94 hasilnya adalah 257,053. Selanjutnya adalah R1 dikurangi R2. R1 adalah 188,087 dikurangi R2 yaitu 257,053. Hasilnya adalah 445,1. Selanjutnya adalah R1 ditambah R2. R1 adalah 188,087 dan R2 adalah 257,053. Hasilnya adalah 445,141. Selanjutnya untuk menentukan koefisien Gini yaitu R1 ditambah R2 dikali 1/10.000. Hasilnya adalah 445,141 dikali 1/10.000. Dan hasilnya adalah 0,0445. 0,0445 adalah indeks Gini kurang dari 0,0 dan lebih dari 4,0. Artinya termasuk kriteria ketimpangan timpang ringan dan termasuk struktur pasar monopolistik. Terima kasih.